Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Hemas selaku dosen pengampu pelajaran teori belajar bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi teori belajar behaviorisme. Nah, behaviorisme ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Jadi behaviorisme ini adalah pelajaran yang harus kita amati. Dalam konteks belajar bahasa, teori ini fokus pada pemaksaan dan hukuman. Jadi jika tidak ada pemaksaan dan tidak ada hukuman untuk belajar berbahasa, kita itu tidak akan bisa untuk menguasai pembelajaran bahasa ini. Misalnya, anak-anak belajar bahasa dengan meniru dan mendapatkan penghargaan atau penilaian. Jika anak-anak tidak diberikan tidak berikan penghargaan atau penilaian, anak itu tidak akan semangat untuk belajar bahasa gitu. Selanjutnya, behaviorisme menekankan bahwa pembelajaran bahasa adalah proses pembentukan kebiasaan melalui pengulangan dan penguatan. Jadi kalau belajar bahasa itu kita harus mengulangnya dan mengulang-ulang untuk memperkuat penguatannya pembelajaran kita. Jadi kita harus membaca berulang-ulang kali gitu. Selanjutnya yaitu stimulus dan respon. Pembelajaran bahasa dimulai dengan adanya stimulus, misalnya pertanyaan atau instruksi yang kemudian memicu respon jawaban atau tindakan. Jika ada anak untuk belajar membaca, jadi kita itu harus ada respon dan membaca berulang-ulang kali seperti yang saya katakan tadi itu. Misalnya ada anak itu membaca, terus kita harus ada pertanyaan dan instruksi. Kemudian kita harus memberikan jawaban. Kemudian anak itu harus memberikan jawaban dan harus menjawabnya. Kalau tidak bisa menjawabnya, ya kita harus menindak anak itu biar anak itu semakin giat untuk pembelajaran gitu. Selanjutnya yaitu adalah pengulangan. Pengulangan penting dalam behaviorisme. Semakin sering suatu kata atau rasa diulang, semakin kuat pola terbiasi antara stimulus dan respon sehingga akhirnya membentuk kebiasaan berbahasa. Jika seperti yang saya katakan tadi, jika kita belajar bahasa agak gugup, jadi kita harus mengulangnya, membaca terus dan mengulang-ulangi pembacaan. Jika kita sudah menguasai semuanya, kita itu tidak gugup untuk pembahasan ini. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.